Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana adik-adik kabarnya hari ini? Baik, baik ya, alhamdulillah. Semoga senantiasa kita dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar dalam pembelajaran kali ini kita dapat diberikan kemudahan dalam memahami materi yang akan kita pelajari ini. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, ada yang tahu nggak kira-kira kita pada hari ini itu akan membahas tentang apa? Ada yang tahu? Ya? Oke, baik. Tentang konsep mol. Oke. Di semester 2 ini kita kan ada namanya hukum-hukum dasar dan perhitungan kimia. Nah, untuk perhitungan kimianya ini itu kita dimulai dengan konsep mol. Ada yang tahu nggak di sini mol itu apa sih? Kira-kira apa? Iya, mol itu adalah satuan dalam kimia gitu ya. Nah, kalian tuh pernah mikir gak sih, misalkan ada suatu unsur atau suatu atom atau suatu senyawa, jadi dia itu sebenarnya memiliki beratnya itu berapa gitu, atau dalam bentuk cairnya itu dia memiliki volumenya itu berapa gitu kan. Nah, untuk itu kita akan mempelajarinya pada hari ini dalam konsep mol. Baik, kita langsung masuk ke materi ya. Yang pertama itu tentang konsep mol. Di sini itu ada rumus yang mutlak. Di sini ada jumlah mol dalam lambang X sama dengan jumlah partikel X dibagi L. Nah, di mana L ini itu adalah bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro ini tuh berapa nilainya? Itu adalah 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel per mol. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, di sini kan ada jumlah partikel X per L. Nah, jumlah partikel X ini itu adalah jumlah partikel suatu unsur atau senyawa. Dan nanti biasanya dalam soal itu disebutkan jumlah partikelnya berapa. Seperti itu. Lanjut ya ke soal. Contoh soal biar lebih mudah memahami. Contoh soal. Berapa jumlah mol amonia yang terdapat dalam 3,01 dikali 10 pangkat 26 molekul NH3? Nah, di sini kita punya soal dengan diketahui jumlah mol amonia. Berapa jumlah mol? Yang ditanyakan itu adalah jumlah mol amonia yang terdapat dalam 3,01 dikali 10 pangkat 26. Nah, 3,01 dikali 10 pangkat 26 ini itu adalah jumlah partikelnya. Jumlah partikel 3,01, kita masukin aja rumusnya. Jumlah mol NH3 sama dengan jumlah partikel yang ini dimasukin ke sini dibagi L. L-nya itu adalah 6,02 dikali 10 pangkat 23. Dibagi aja, dibagi biasa, didapatkan 500 mol. Jadi, jumlah mol amonia yang terdapat dalam 3,01 dikali 10 pangkat 26 itu sebesar 500 mol gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya gimana? Iya, jadi kalau misalkan di dalam soalnya itu tergantung soalnya nanti. Misalkan yang ditanyain mol, berarti otomatis jumlah partikelnya itu sudah diketahui. Nanti kalian tinggal masukin aja. Terus kalau misalkan nanti di soalnya itu yang ditanyain justru malah jumlah partikelnya, nah biasanya nanti di dalam soalnya itu molnya udah diketahui. Jadi nanti dari rumus ini kalian tinggal ngotak-ngatik aja. Kalau misalkan jumlah partikel yang ditanyain, berarti kan tinggal jumlah mol dikali sama dengan Avogadro gitu. Oke, baik, jelas ya. Sekarang lanjut ke massa molar. Nah, massa molar di sini itu adalah massa suatu unsur atau zat biasanya gitu. Nah, massa molar ini itu memiliki rumus N sama dengan massa molar dibagi dengan massa atom relatif, di mana N adalah mol. Massa molar dibagi massa atom relatif. Nah, massa atom relatif ini itu biasanya ada di tabel periodik yang biasanya AR, MR, nah itu.
Kan setiap atom atau unsur itu memiliki massa atom relatif. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita masuk ke contoh soal ya. Di sini ada contoh soal, itu adalah berapa gram massa zat 4 mol seng dengan ArZn senilai 65,5. Jadi yang ditanya itu adalah berapa nih massa dari atom seng yang memiliki mol itu, yang memiliki jumlah molnya 4 mol dengan massa atom relatifnya itu adalah 65,5. Langsung aja masukin rumus ini. Sebelumnya kita identifikasi terlebih dahulu mana yang mol, mana yang atom relatifnya gitu ya, biar lebih mudah. Di sini N sama dengan 4 mol dengan AR dari seng itu adalah 65,5 gram per mol. Satuan dari AR itu adalah gram per mol dan massanya dan ditanyakan gitu ya. Nah, masuk aja langsung. Kan ini yang ditanyain, berarti kan N dikali sama MR atau AR. Jadi M sama dengan N dikali AR sama dengan N4 dikali AR sama dengan 65,5 sama dengan jumlah 265 gram. Jadi ini kan 4 mol dikali 65,5 gram per mol. Ini kan mol sama mol dicoret, sisa gram, berarti 262 gram atau 262 gram. Jadi terdapat 262 gram atom seng dalam jumlah mol 4 mol. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Gimana? Iya, satuan untuk massa ini itu adalah gram. Seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti di soal yang ditanyakan misalkan itu, bisa loh di soal itu bisa diutak-atik. Misalkan nih, ini kan yang ditanyain kan massa gram massa zatnya ya. Siapa tahu nanti di soal bisa ditanyakan si molnya ini. Nah, kalau yang ditanyain molnya ini, kalian langsung aja menggunakan rumus ini, akan tetapi dilihat dari satuan si massa zat tersebut. Massa zatnya itu satuannya itu dalam bentuk gram atau miligram. Kalau nanti di soal itu dalam bentuk miligram, kalian harus diubah dulu dalam bentuk gram. Kenapa? Karena dalam AR atau MR itu satuannya adalah gram per mol. Jadi kalau misalkan dalam miligram, dia nggak bisa, harus diubah dalam bentuk gram terlebih dahulu. Baik, jelas ya. Kita lanjut ke yang kedua. Di sini tuh ada volume molar gas pada keadaan standar atau STP. Nah, sebelum masuk di sini kalian tuh ngerti nggak sih maksud dari volume molar gas pada keadaan standar tuh? Maksud keadaan standar di sini tuh kayak gimana sih? Gimana? Iya, betul. Dalam satuan atmosfer ya, 1 atmosfer. Oke, baik, ada lagi? Nggak ada. Oke, baik, kita lanjut aja ya. Jadi keadaan standar ini didefinisikan sebagai tekanan 1 atm. Bener tadi yang dibilang sama itu ya. Kalau keadaan standar itu adalah 1 atm atau 1 atmosfer. Nah, di mana 1 atm ini itu adalah 76 mmHg atau ya miligram mmHg ya saya. Terus di situ dan suhunya itu adalah 0 derajat Celcius atau dengan kata lain 273 Kelvin. Nah, dalam keadaan standar ini itu untuk suhu yang digunakan itu dalam satuan Kelvin. Jadi nanti kalau misalkan di soal ada diketahui suhunya itu dalam bentuk Celcius, kalian harus ubah ke dalam bentuk Kelvin. Ngerti kan caranya? Yang nanti ditambahin 273 gitu. Nanti kita bahas ya. Nah, di sini kita masuk dulu ke dalam rumus. Di sini memiliki rumus PV sama dengan nRT, di mana P adalah tekanan, V itu adalah volume. Tekanan ini itu satuannya adalah atm atau atmosfer, dan V itu volume, satuannya adalah liter. N di sini itu adalah mol, R
R itu adalah angka tetapan, yaitu senilai 0,082 liter ATM per mol Kelvin. Dan T di sini itu adalah suhu dalam bentuk Kelvin. Satuannya harus bentuk Kelvin gitu ya. Di sini biasanya bentuk soalnya itu kita bisa mencari molnya, kita bisa disuruh mencari volumenya gitu. Tapi kalau untuk bilangan R ini itu udah ketetapan, tidak bisa diganti lagi. Untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke soal aja ya, contoh soal. Oke, di sini kita masuk ke contoh soal untuk volume molar gas pada keadaan standar atau STP. Nah, kita lihat di sini bunyi soalnya. Berapa volume 56 gram N2 yang diukur pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 2 atm jika diketahui ARN-nya sama dengan 14. Ingat, di sini ARN sama dengan 14, sedangkan kita memiliki senyawa adalah N2. Jadi, untuk nilai AR dari N2 tinggal dikali 2 ya, jadi 14 dikali 2 gitu. Nah, di sini untuk menjawabnya kita identifikasi terlebih dahulu agar lebih mudah memasukkan rumusnya. Diketahui di sini P tekanan senilai 2 atm dengan T-nya atau suhunya itu kan 25 derajat Celcius. Nah, sedangkan ini harus diubah ke dalam bentuk Kelvin. Nah, untuk diubah ke dalam bentuk Kelvin itu adalah derajat Celcius ini ditambah dengan 273 Kelvin, yaitu senilai 25 derajat Celcius ditambah 273 derajat Kelvin adalah 298 Kelvin. Lanjut ke molnya. Karena kan di sini itu masih dalam bentuk gram, 56 gram. Nah, ini itu kita ubah ke dalam bentuk mol, yaitu kita harus mencari nilai molnya itu berapa. Kita masukin rumus N sama dengan massa per MR, dengan massanya itu adalah 56 gram dibagi MR yang tadi bilang 14 dikali 2, 14 dikali 2, 28 ya. Jadi 56 gram dibagi 28 gram per mol adalah 2 mol. Jadi di sini molnya, gramnya sama-sama dicoret, jadinya dapat 2 mol. Nah, untuk R-nya itu angka tetapan senilai 0,028 liter 0,082 liter ATM per mol Kelvin. Ya, ini udah semua. Kita identifikasi, lanjut kita ke rumusnya. Rumus itu adalah PV nRT. Lihat di sini yang ditanyain itu adalah volume. Nah, yang ditanyakan adalah volume. Sedangkan di sini rumusnya PV nRT. Kita harus mencari volume ini. Gitu ya. Nah, untuk mencari volumenya, maka seperti ini. Volume sama dengan nRT dibagi tekanan. nRT dibagi tekanan. Masukin V sama dengan molnya berapa? 2 mol dikali R-nya berapa? 0,082 liter ATM per mol Kelvin dikali T-nya berapa? 298 Kelvin. 298 Kelvin dibagi P, tekanannya berapa? Tekanannya 2 atm dibagi 2. Nah, di sini kan kalian kalau misalkan memasukkan angka atau nilai itu harus disertakan satuannya. Kenapa? Karena agar lebih jelas dan lebih mudah satuan yang didapatkan tuh apa gitu ya. Di sini 2 mol liter ATM mol Kelvin. Ini ada mol bisa dicoret molnya. Lanjut ke di sini ada Kelvin, sini ada Kelvin. Kita coret Kelvin. Ya. Terus di sini 2 ATM, di sini ada liter ATM. Ini liter ATM, ini ada ATM. Bisa dicoret ya. Sisa liter. Berarti volumenya senilai 24,36 liter. Gitu. Jadi dalam 56 gram N2 itu terdapat 24,36 liter pada suhu 25 derajat. Seperti itu. Bisa dipahami apa ada yang mau ditanyakan? Iya, jadi kalau misalkan di sini itu kita tidak diketahui molarnya, kita harus menghitung terlebih dahulu kira-kira molnya itu berapa.
yaitu dapat diketahui dari gram dan AR yang ada di dalam soal gitu. Ya, jadi kalau rumus ini itu sebenarnya fleksibel. Jadi nanti apa yang ditanyakan tinggal kalian ketik aja. Kalau di sini kan ditanyakan V-nya. Berarti nanti ini tinggal nRT dibagi P. Misalkan yang ditanyain tekanannya, ya udah berarti kalau tekanan ditanyain itu sama dengan P sama dengan nRT dibagi V gitu ya. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Cukup jelas ya. Oke, baik. Mungkin segitu saja materi yang kita bahas pada hari ini, yaitu ada sebelum kita akhiri nih pertemuan pada hari ini. Jadi kita telah belajar apa aja tentang konsep mol nih. Tadi ada mol, yaitu rumusnya adalah N sama dengan jumlah partikel per L. L itu apa? Iya, bilangan Avogadro ya. Lanjut, tadi yang kedua ini tadi yang pertama itu kita bahas tentang massa molar ya, dengan rumus N sama dengan massa per mR. Iya, terus yang terakhir ini kita belajar tentang dalam keadaan standar ya, dalam keadaan standar. Iya benar, PVN RT. Ingat T-nya dalam bentuk Kelvin. Terus lagi, betul, kalau misalkan nanti mau yang nggak diketahui harus dari mulai dulu ya. Iya, oke, baik. Oke, nggak ada yang ditanyakan? Nggak ada. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah sampai pada penghujung dari pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah dipelajari, apa yang telah kalian pahami semua bermanfaat untuk kedepannya. Dan semoga kalian dapat mengambil hikmah atau pelajaran yang telah Ibu sampaikan pada materi kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa ya, minggu depan kalian mengerjakan tugas atau PR, kerjakan di rumah gitu ya, tentang konsep tentang mol sama ini STP. Dilihat di buku paket halaman 56 dan 57. Di situ ada latihan, silakan kalian jawab sebisa kalian di dalam buku PR. Nanti untuk minggu selanjutnya dikumpulkan. Oke? Baik. Oke.